Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku yang saya hormati, Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh berkah dan kemuliaan. Bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kewajiban puasa, bulan Ramadan juga mengajarkan kita banyak hal yang dapat memperkuat iman dan kepedulian sosial kita. Salah satu ibadah yang sangat penting di bulan Ramadan adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap Muslim pada akhir bulan Ramadan sebagai bentuk penyucian diri dan pembersihan hati, serta sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan hikmah di balik kewajiban zakat fitrah ini, agar kita bisa lebih memahami makna dan tujuan dari ibadah yang mulia ini. Pertama, zakat fitrah sebagai penyucian diri. Saudaraku yang saya cintai, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menunaikan zakat fitrah di akhir bulan Ramadan sebagai sarana untuk menyucikan diri. Rasulullah bersabda, zakat fitrah itu adalah penyucian bagi orang yang berpuasa dari kata-kata kotor dan perbuatan sia-sia, dan sebagai pemberian untuk orang-orang miskin. Hadis riwayat Abu Dawud. Puasa Ramadan meskipun merupakan ibadah yang sangat mulia, namun bisa saja terkontaminasi dengan perkataan atau perbuatan yang tidak baik, seperti gosip, dusta, atau perbuatan sia-sia lainnya. Zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan ibadah puasa kita agar tetap diterima di sisi Allah, serta membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela tersebut. Zakat fitrah menjadi jalan untuk memurnikan niat kita dalam beribadah dan meningkatkan kualitas puasa kita. Dua, zakat fitrah sebagai bentuk kepedulian sosial. Hikmah kedua dari kewajiban zakat fitrah adalah membangun kepedulian sosial terhadap sesama. Zakat fitrah dikeluarkan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu, terutama mereka yang tidak mampu membeli kebutuhan pokok untuk berbuka puasa dan merayakan Idul Fitri. Rasulullah bersabda, berikanlah zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk salat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari. Dengan mengeluarkan zakat fitrah, kita membantu mereka yang membutuhkan, memastikan bahwa mereka juga bisa merayakan Idul Fitri dengan sukacita, tanpa kekurangan. Zakat fitrah mengingatkan kita bahwa kebahagiaan dan kelapangan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk mereka yang kurang beruntung. Dengan demikian, zakat fitrah mempererat rasa solidaritas dan persaudaraan di antara umat Islam. 3. Zakat fitrah sebagai wujud syukur atas nikmat Allah. Saudaraku yang saya hormati, zakat fitrah juga merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan, terutama selama bulan Ramadan. Kita yang telah diberi kemampuan untuk berpuasa, mendapatkan makanan yang cukup, serta berbagai nikmat lainnya, tentu memiliki kewajiban untuk berbagi dengan orang-orang yang kurang mampu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 267, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Dengan menunaikan zakat fitrah, kita menyadari bahwa segala yang kita miliki adalah anugerah dari Allah. Zakat fitrah mengajarkan kita untuk bersyukur atas nikmatnya dan memberikan sebagian dari apa yang kita miliki untuk kepentingan orang lain, khususnya mereka yang membutuhkan. Zakat fitrah adalah cara kita mengakui bahwa harta yang kita miliki bukanlah milik kita sepenuhnya, melainkan ada hak orang lain di dalamnya. 4. Zakat fitrah meningkatkan kualitas ibadah. Selain sebagai bentuk penyucian dan kepedulian sosial, zakat fitrah juga memiliki hikmah dalam meningkatkan kualitas ibadah kita, khususnya dalam hubungan kita dengan Allah. Zakat fitrah memberikan kesempatan bagi kita untuk melatih kerendahan hati dan keikhlasan. Ketika kita menunaikan zakat, kita melepaskan sedikit dari apa yang kita miliki, yang dapat membersihkan hati kita dari sifat kikir dan serakah. Rasulullah mengingatkan kita untuk menunaikan zakat dengan ikhlas dan penuh kesadaran, sehingga kita bisa merasakan keberkahan dan kedamaian dalam hidup kita. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka. Quran surat At-Taubah ayat 103.
Dengan menunaikan zakat fitrah, kita berusaha untuk menjadi lebih dekat kepada Allah dan memperbaiki kualitas hidup kita sebagai seorang muslim yang peduli terhadap sesama. 5. Zakat fitrah sebagai sarana pembersihan harta. Hikmah lain yang penting dari zakat fitrah adalah pembersihan harta. Zakat bukan hanya untuk membersihkan jiwa kita, tetapi juga harta yang kita miliki. Dengan menunaikan zakat fitrah, kita membersihkan harta kita dari hal-hal yang mungkin tidak disadari oleh kita sebagai dosa atau kekurangan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat 261. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebuah biji yang tumbuh menjadi 7 bulir. Di tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Zakat fitrah yang kita keluarkan sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah akan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Harta yang disucikan melalui zakat akan membawa keberkahan, dan kita akan merasakan dampak positif dari amal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang saya cintai, zakat fitrah bukanlah kewajiban yang ringan, namun mengandung banyak hikmah yang sangat besar bagi kehidupan kita. Dengan menunaikan zakat fitrah, kita tidak hanya membersihkan diri dan harta kita, tetapi juga mempererat tali persaudaraan, meningkatkan kepedulian sosial, dan merasakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk berbagi dengan sesama, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, dan menjaga kualitas ibadah kita. Semoga zakat fitrah yang kita keluarkan diterima oleh Allah sebagai amal yang diterima dan menjadi sarana pembersihan bagi jiwa dan harta kita. Semoga kita semua dapat menjalani bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan dan dapat meraih segala keberkahan yang terkandung di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.